Dari halaman kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, marilah kita saksikan bersama siaran langsung upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2021. Upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2021 dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Undangan dimohon berdiri. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim, selaku pembina upacara, tiba di tempat upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Gerak! Laporan pemimpin upacara. Lapor upacara bendera peringatan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei tahun 2021. Siap dilaksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
kepada Sang Merah Putih. Formal! Gerak! Tegal! Gerak! Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan, khususnya pahlawan pendidikan, marilah menundukkan kepala sejenak untuk mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Persiapan pembacaan naskah-naskah.
naskah. Siap, laksanakan. 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 Pembacaan naskah Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah-naskah telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Baik, tepat. Putusan Presiden Republik Indonesia nomor 33 garis miring TK garis miring tahun 2021 tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Presiden tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya. Ke-1, menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini
sebagai penghargaan kepada pegawai negeri sipil yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah, serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus, paling singkat 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun. Kedua, keputusan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, salinan dan seterusnya, petikan dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2021. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 33 garis miring TK garis miring tahun 2021 tanggal 30 April 2021. Sutinari Esos MM, pembina, petugas protokol pada Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Satya Lancana Karya Satya, 30 tahun. Nomor urut 277 dan seterusnya sampai dengan nomor urut 1063. Nomor urut 1064. Sukino SPD, penata, pengelola pengadaan barang dan jasa ahli muda pada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Satya Lancana Karya Satya, 20 tahun. Nomor urut 1065 dan seterusnya sampai dengan nomor urut 2134. Nomor urut 2135, Dr. Alim Setiawan Slamet STP MSI, penata, lektor pada Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, Satya Lancana Karya Satya, 10 tahun. Nomor urut 2136 dan seterusnya sampai dengan nomor urut 3548. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Tanda kebesaran tutup. Persiapan penyerahan piagam penghargaan Satya Lancana Karya Satya. Para penerima penghargaan dimohon mengambil tempat. Undangan dipersilakan duduk kembali. Penyerahan penghargaan Satya Lancana Karya Satya oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Amanat pembina upacara. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, hari ini di waktu dan tempat yang sama adalah kedua kalinya kita memperingati dan merayakan Hari Pendidikan Nasional di tengah suasana pandemi. Masa-masa ini bukanlah masa yang mudah bagi para pendidik, pelajar, orang tua, dan kita semua yang menjalani aktivitas di tengah wabah yang masih melanda dunia ini. Selama lebih dari setahun, saya banyak belajar, memahami kesulitan para pelajar yang harus berjibaku melawan berbagai tantangan belajar dari rumah, sekaligus memendam kerinduan untuk bertemu dan bercengkrama dengan teman dan sahabat. Saya memahami betul para pendidik yang di tengah berbagai keterbatasan tiada lelah berinovasi, terus eksplorasi, menggali dan menemukan berbagai jurus jitu guna memastikan pembelajaran dapat tersampaikan dengan kualitas dan manfaat terbaik. Saya pun mendengar keluh kesah dan kiprah para orang tua yang di tengah berbagai kesibukan mampu memainkan berbagai peran, baik sebagai ayah, ibu, pendidik, sekaligus sebagai sahabat bagi putra-putrinya. Di hari lahir Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara, sekaligus Hari Pendidikan Nasional ini, mari kita kesampingkan segala keluh kesah. Hari ini kita bangkitkan semangat menyongsong lembaran baru pendidikan Indonesia. Terlalu lama pemikiran Ki Hajar Dewantara tidak kita manfaatkan sepenuhnya. Terlalu lama pemikiran Ki Hajar Dewantara kita gunakan sebagai slogan-slogan semata. Bahwa pendidikan di dalam Republik Indonesia haruslah menuju arah kebahagiaan batin, serta juga keselamatan hidup lahir. Dan esensi mendasar pendidikan haruslah memerdekakan kehidupan manusia. Mulai hari ini, bahagia maupun nestapa, pemikiran Bapak Pendidikan Indonesia haruslah kita jiwai dan kita hidupkan kembali. Agar semakin lekas tercipta pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, serta terwujud kemerdekaan belajar yang sejati. Saudara-saudariku, 62 tahun berlalu sejak pertama kalinya ditetapkan Hari Pendidikan Nasional setiap tanggal 2 Mei. Hari ini adalah sebuah momen yang tepat bagi kita untuk merefleksikan kembali apa saja yang bekerja dengan baik dan apa saja yang perlu diperbaiki. Lembaran baru pendidikan Indonesia berarti transformasi. Transformasi yang tetap bersandar pada sejarah bangsa, namun juga berani menciptakan sejarah baru yang gemilang. Saya ingin anak-anak Indonesia menjadi pelajar yang menggenggam teguh falsafah Pancasila. Pelajar yang merdeka sepanjang hayatnya dan mampu menyongsong masa depan dengan percaya diri. Karenanya, kementerian ini secara konsisten terus melakukan transformasi pendidikan melalui berbagai terobosan Merdeka Belajar. 4 upaya perbaikan terus kami kerjakan bersama berbagai elemen masyarakat. Pertama, perbaikan pada infrastruktur dan teknologi. Kedua, perbaikan kebijakan, prosedur, dan pendanaan, serta pemberian otonomi lebih bagi satuan pendidikan. Ketiga, perbaikan kepemimpinan, masyarakat, dan budaya. Keempat, perbaikan kurikulum, pedagogi, dan asesmen. Sejak saya menjabat dan sampai saat ini, termasuk di masa pandemi, 10 episode Merdeka Belajar telah diluncurkan. Dan masih banyak lagi terobosan-terobosan Merdeka Belajar yang akan kita lakukan. Transformasi yang bermakna ini kami kerjakan agar segala yang membuat bangsa ini jalan di tempat dapat berubah menjadi lompatan-lompatan kemajuan. Dari lubuk hati saya yang terdalam dan keluarga besar kementerian, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga bahwa terobosan-terobosan Merdeka Belajar betul-betul dapat menyasar seluruh masyarakat, mulai dari pendidik dan pelajar dari PAUD sampai pendidikan tinggi, orang tua, para wakil rakyat, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, sampai dunia usaha dan dunia industri. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Ibu, bapak, dan adik-adik yang saya banggakan.
Krisis pandemi ini adalah ladang optimisme yang menunggu untuk kita panen. Krisis adalah kesempatan kita untuk menuai kemajuan. Saat ini ada sebagian yang sudah menerapkan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Ada juga yang tengah bersiap. Saya semangat betul melihat masyarakat sadar bahwa kita harus terus bergerak maju dan melakukan berbagai lompatan kemajuan tanpa keraguan. Tentunya dengan mengedepankan keselamatan dan kesehatan. Kita perlu memahami bahwa pandemi bukanlah satu-satunya tantangan yang kita hadapi. Di depan masih membentang sederet tantangan yang akan dan harus kita lalui bersama. Mari kita lalui segala tantangan dengan inovasi dan solusi. Mari kita ciptakan sejarah yang gemilang dan tak terbantahkan oleh dunia. Ketahuilah, tidak ada tantangan yang tidak dapat dihadapi bangsa yang besar ini jika kita bergotong royong. Bahwa dengan bergotong royong, upaya kita untuk mewujudkan merdeka belajar akan semakin cepat terlaksana. Silih asah, silih asuh, dan silih asih. Saling memintarkan, saling menyayangi, dan saling memelihara demi satu tujuan, SDM unggul, Indonesia maju. Akhir kata, di hari yang mulia ini dan di bulan yang penuh kemenangan ini, saya ucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional. Mari bangkit dan pulih. Mari serentak bergerak. Wujudkan merdeka belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatal abdani wa shifaiha wa nurul absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallim. Ya Allah, dalam hamparan kasih sayang-Mu, hari ini kami semua bersama-sama untuk mengenang perjuangan pendidikan. Dengan kuasa-Mu ya Allah, tergerak tubuh, pikiran, dan hati kami untuk terus menyembah-Mu dan mengabdi kepada-Mu. Dan dengan anugerah-Mu ya Allah, kami semua bisa berkumpul dalam upacara bendera Hari Pendidikan Nasional tahun 2021. Kami memohon berkah-Mu ya Allah, kami memohon ridho-Mu untuk segenap pengabdian kami. Ya Allah, jadikanlah Hari Pendidikan Nasional tahun ini sebagai momentum untuk serentak bergerak demi mewujudkan merdeka belajar. Dalam rangka mendidik putra-putri kami menjadi pelajar yang cerdas, yang mampu menghadirkan nilai-nilai Pancasila dalam pikiran dan tindakan. Ya Allah, kami sadar begitu banyak dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Maka itu dengan maghfirah-Mu, ampuni kami ya Allah. Hentikanlah langkah kaki kami, jemari kami, denyut nadi kami dari niatan maksiat sekecil apapun kepadamu ya Allah. Jaga kami dari fitnah dunia dan kuatkan kami untuk terus mengabdi menjadi perantara pengetahuan-Mu. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah segala aib-aib kami, kekhilafan orang tua kami, kekeliruan guru-guru kami, kesalahan para pemimpin kami, serta dosa para pendahulu-pendahulu kami. Janganlah Engkau hukum kami ya Allah jika kami lupa atau khilaf. Janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Dan jangan Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Ya Allah, sehatkan kami, sembuhkan kami, kuatkan kami, jauhkan kami dari mara bahaya wabah COVID-19 ini. Dan kami mohon Engkau berkenan untuk mengangkat wabah ini dari negeri yang kami cintai ini. Ya Allah, Tuhan yang maha mendengar, kami bertakbir di antara lautan tangis. Kami bersujud dalam derai air mata di kesunyian malam dan di keheningan doa di bulan suci Ramadan.
dengan mengharap ridho-Mu ya Allah. Kami bersimpuh merapal doa yang utuh dengan tubuh dan jiwa kami seluruh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Andika Bayangkari. Laporan pemimpin upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meninggalkan mimbar upacara